Halo semua, ketemu lagi sama aku. Selamat datang di channel Intelligent 78. Kalian ngerasa capek nggak sih? Lihat kondisi Indonesia sekarang. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, selalu aja ada berita yang bikin kita mikir, kayaknya kabur dari sini tuh opsi yang masuk akal. RUPHK Industri, IHSG anjlok, korupsi minyak mentah, semuanya bertubi-tubi. Tapi lucunya kita disuruh tetap optimis. Dukung pemerintah, kontribusi demi Indonesia Emas 2045. Gua bukannya pesimis, tapi ada yang janggal. Sosial. Netizen nyuruh gua bahas RUU TNI, korupsi, sukat tani, pembungkaman rakyat, dan omongan pejabat yang mulutnya kayak tong sampah. Tapi gua mikir, kalau semua isu harus dibahas satu-satu, nggak bakal kelar. Pernah gua ngepost, andai Indonesia itu manusia, dia tuh sakit. Tapi sakit apa? Jawabannya mayoritas komplikasi, dan itu benar. Karena kita kebanyakan bahas gejala. Gejala kayak korupsi, jabatan titipan, kemiskinan, pengangguran, ibarat batuk ke dokter. Kalau cuma dikasih obat batuk tanpa tahu penyebabnya, beberapa tahun kemudian baru sadar ternyata itu kanker paru-paru. Dalam dunia ilmiah ada yang namanya RCA, Root Cause Analysis. Tujuannya bukan melihat gejala, tapi cari akar masalahnya. Dan gue yakin, 99% masalah Indonesia bakal ikut hilang. Tapi gua juga tahu video kayak gini nggak bakal rame viewsnya. Soalnya lebih gampang kritik gejala. Batuk tuh, tutup mulut dong. Daripada bahas kanker di balik batuk itu. Padahal gua yakin gua nemu akar masalahnya. Video ini gua buat simple mungkin, pakai analogi yang relatable. Tapi sebelum masuk ke situ, gua mau ajak kalian pikir dulu. Menurut kalian korupsi itu akar masalah Indonesia nggak? Tulis di kolom komentar. Gue inget waktu gue bahas isu UU perampasan aset, banyak yang bilang, lu kenapa nggak bahas korupsi? Mungkin gue bakal jadi YouTuber pertama yang bilang, korupsi itu bukan akar. Ibarat rumah, ada maling masuk, laptop, HP, TV hilang. Pertanyaannya, kenapa maling bisa masuk? Bukan kenapa maling mencuri. Karena kalau dari awal dia emang niat maling ya pasti bakal nyolong. Kalau cuma kejadian sekali artinya masih ada celah. Kita tinggal perkuat security. Tapi kalau tiap minggu kecolongan, bukan security-nya yang salah. Tuan rumahnya yang kasih kunci ke maling. Itulah yang terjadi di Indonesia. Mereka bukan nyolong karena kesempatan, tapi karena dikasih akses VIP ke rumah. Dan rumah itu ya Indonesia. Orang-orang yang punya jabatan strategis, tapi dari awal niatnya cuma buat nguras. Jadi jangan heran kalau akhirnya mereka nyolong. Yang harus kita tanya, kenapa mereka bisa duduk di kursi itu? Siapa yang ngasih kunci? Adalah budaya. Gua mau kalian bayangin satu hal. Sosiologi yang lebih bahaya dari hukum tumpul itu budaya yang busuk. Budaya tuh kayak hukum tak kasat mata. Lebih kuat dari UU, tapi nggak kelihatan. Bayangin lu masuk ruangan bau tai. Awalnya jijik, pengen muntah. Tapi lama-lama karena itu rumah lu sendiri, lu terbiasa. 5 tahun, 10 tahun, lu nggak sadar lagi kalau ruangan itu bau. Dan kalau ada orang baru masuk terus bilang, rumah lu bau tai, malah dia yang disalahin. Inilah budaya busuk. Ada di sekitar kita hirup tiap hari, tapi kita udah kebal. Contoh paling konkret, tahun 1998. Kenapa Orde Baru bisa kuat bertahan? Bukan cuma karena militer atau hukum, tapi karena ada budaya asal aman, takut bersuara. Orang tahu korupsi, tahu ketidakadilan, tapi milih diam. Dan kalau ada yang speak up, malah masyarakat sendiri yang bilang, udahlah jangan cari masalah. Inilah adat permisif terhadap kezaliman. Dan gua mau bahas budaya paling toksik, feodalisme sosial. Kata ini sering muncul, tapi jarang yang paham. Di Indonesia, senioritas, jabatan, dan hierarki sosial lebih penting dari kompetensi. Banyak orang bisa naik karena paman, mertua, koneksi. Bukan karena kapasitas. Padahal kita dijanjiin meritokrasi, yang punya talenta, yang kerja keras, itu yang naik. Tapi yang terjadi, kita hidup dalam warisan budaya kerajaan. Raja pusat segalanya. Rakyat tunduk tanpa boleh tanya. Budaya itu tetap hidup, bahkan setelah kemerdekaan. Contohnya, sistem kasta di Bali. Bupati zaman kolonial yang jadi kaki tangan Belanda. Mereka semua bagian dari culture stelsel. Eksploitasi rakyat pakai elit lokal.
Lanjut ke Orde Baru. Militer masuk birokrasi, sistem hierarki makin kaku. Sekarang, anak mantan pejabat bisa langsung jadi pejabat. Skor power distance Indonesia, 78 dari 100. Artinya ketimpangan udah dianggap normal. Malah perlu. Kita jadi takut kritik atasan, tak kasih masukan. Akhirnya cuma ngikut, meski jelas-jelas salah. Selama sistem ini nggak diberesin, mau presidennya ganti 100 kali, hasilnya sama aja. Karena akar masalahnya bukan di siapa yang duduk di kursi, tapi bagaimana dia bisa duduk di sana. Akar masalah itu namanya patronas politik. Kanker dari semua masalah Indonesia. Versi kasarnya, politik dagang sapi. Lu deket sama kekuasaan, lu dikasih jabatan. Lu bantu waktu kampanye, nanti dikasih proyek. Dan parahnya, sistem ini udah bukan praktik lagi, tapi udah jadi struktur yang menopang politik Indonesia. Ironisnya, kata patron artinya pelindung. Kayak expecto patronum di Harry Potter. Tapi di sini, pelindung itu transaksional. Lu bantu gua naik, gua lindungin, gua kasih proyek, dan semua ini udah masuk akar. Bukan cuma batang atau cabang. Cek aja setelah presiden baru dilantik. Berapa banyak relawan jadi komisaris BUMN. Kampanye sebelumnya tuh udah keluar uang, tenaga, dan pengaruh. Jadi ketika akhirnya dia menang, maka semua orang yang dulu bantuin pasti nuntut balas jasa. Dan kalau sistemnya kayak gini terus, maka jabatan-jabatan penting diisi bukan berdasarkan siapa yang paling layak, tapi siapa yang paling loyal. Dan ini bukan soal satu kubu atau satu partai. Semua partai politik di Indonesia hampir tanpa terkecuali terlibat dalam sistem patronase ini. Makanya jangan heran orang yang nggak kompeten bisa tiba-tiba punya jabatan tinggi. Kalau misalnya kalian bingung kenapa pendidikan nggak maju-maju, kesehatan makin mahal, atau angka pengangguran tinggi, jawabannya ya, karena kebijakan publik kita lahir dari orang-orang yang nggak ngerti masalahnya, tapi tempatkan karena balas budi politik. Bahkan lebih parah lagi, sistem ini nyebabin banyak orang, baik ogah masuk ke politik, karena mereka tahu mereka nggak akan bisa bersaing kalau nggak punya backing. Dan akhirnya, politik Indonesia cuma jadi permainan elit yang makin jauh dari rakyat. Dan inilah kenapa gue bilang akar masalah Indonesia itu bukan cuma korupsi, tapi budaya politik patronas yang udah jadi sistem. Korupsi itu efek samping, kayak gejala batuk dari kanker paru-paru. Kalau kita cuma obatin batuknya, tapi nggak cabut kankernya, ya gejalanya akan terus balik lagi. Kita bisa bikin UU anti korupsi, bisa bikin KPK sekuat apapun, tapi kalau yang duduk di atas sistemnya masih hasil dagang sapi, ya percuma. Ujung-ujungnya, hukum tetap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi apa solusinya? Gue nggak bilang ini mudah. Tapi langkah pertama adalah kesadaran. Kita harus mulai sadar dan berani ngomong bahwa sistem ini salah. Kita harus stop anggap politik itu cuma urusan elit. Kita harus hajar budaya permisif yang bikin kita takut kritik, takut bersuara. Dan kita juga harus stop normalisasi relasi-relasi patron-klien yang transaksional. Jabatan publik itu amanah, bukan hadiah dari pertemanan. Dan pemimpin yang baik itu nggak akan takut dikelilingi orang-orang yang kritis.